Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Aku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode yang terbaru, program studi harian kita Semua Kitab Suci. Kita masih mempelajari surat kedua kepada Timotius, pasal yang kedua dari ayat 11 sampai dengan akhir pasal. Saya mengingatkan Anda bahwa di episode sebelumnya kita berbicara tentang hamba, kita belajar bahwa hamba disamakan dengan seorang pengelola, ataupun disamakan dengan seorang prajurit, dan juga disamakan dengan seorang atlet yang sedang bersaing sesuai dengan peraturan-peraturan. Serta seorang petani yang bekerja keras yang berusaha membajak ladangnya dan memanen buahnya. Hari ini dengan anugerah Tuhan kita akan melanjutkan analogi tentang hamba dan bagaimana Alkitab memandangnya. Kita akan merenungkan arti pelayanan dan konsep Kristen tentangnya. Untuk memulai izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, para hamba Tuhan, Saudara Faiz Fuad, Saudara Ishak Elia. Selamat datang para hamba Tuhan. Terima kasih. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Kita akan segera memulai pembelajaran sesaat lagi. Berjumpa kembali para hamba Tuhan. Terima kasih. Kita masih mempelajari surat kedua kepada Timotius dan kita sudah sampai di pasal 2. Mari kita baca ayatnya yang ke-11. Benarlah perkataan ini. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Dr. Faiz, bisakah Anda menjelaskan ayat ini, terutama bagian yang mengatakan benarlah perkataan ini? Oke, benar perkataan ini, ungkapan ini disebutkan 4 kali baik dalam surat pertama maupun kedua kepada Timotius. 2 kali tautkan ke paragraf lain, perkataan ini benar dan patut terima sepenuhnya. Pertama kali ada di pasal 1 dan kali kedua ada di pasal 4. Dan keduanya menegaskan kesetiaan janji Tuhan. Kali pertama yang ada di pasal 1 merujuk pada kesetiaan janji Tuhan. Kristus telah datang untuk menyelamatkan para pendosa, dan keselamatan ini adalah milik setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah hal yang pasti, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Yang kedua berkaitan dengan ajaran kesalehan, dan kesalehan mempunyai janji kehidupan yang ada sekarang. Dan tentang apa yang akan datang, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kemudian ungkapan benarlah perkataan ini muncul dengan sendirinya 2 kali, sekali di pasal 3 ayat 1. Pepatah ini benar jika seorang menginginkan kedudukan uskup, ia menginginkan pekerjaan yang baik. Dan kemudian di pasal 2 ayat 11, benarlah perkataan ini setia bagaimana? Dan apa yang disampaikannya kepada kita? Ini memberitahu kita hal itu, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Ini adalah satu hal yang pasti, jika kita mati bersama Kristus, maka kita juga akan hidup bersama Dia. Kapan kita mati bersama Dia? Sebenarnya kita mati dengan Kristus ketika kita percaya kepadanya sebagai juru selamat dan penebus. Kita dihitung mati ketika Kristus mati. Ya, saya layak, tetapi Kristus berkata, biarkan aku mati menggantikanmu. Oleh karena itu saya menghitung diri saya mati bersama Kristus. Dan ketika Yesus dikuburkan, kita juga dikuburkan bersamanya. Dan ketika Dia bangkit dari kematian, Dia membangkitkan kita bersamanya. Jadi sekarang kita diberkati dengan suasana baru, suasana kebangkitan. Ini pasti firman itu setia dan membuktikan bahwa semua orang yang telah berhubungan dengan Kristus, Juru Selamat dan Penebus, telah menghitung diri mereka mati dengan Kristus dan sekarang mereka hidup di dalamnya, hidup kebangkitan.
Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, dan aku tidak lagi hidup tetapi Kristus hidup dalamku. Saya hidup di dalam Kristus. Ini bukan hanya hal tertentu, tapi juga dalam ayat yang ke-12, jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Dalam ayat 10, Rasul Paulus mengatakan, karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan, dan kita hidup di masa yang disebut kesabaran Kristus. Oleh karena itu, hendaknya orang-orang beriman bersabar. Ketika harta kamu dirampas, kamu terima hal itu dengan sukacita. Anda butuh kesabaran karena Anda telah bertahan dalam perjuangan yang berat. Kita perlu bertahan sedikit lebih lama karena kita berada dalam waktu kesabaran Kristus. Tapi yang pasti jika kita bertahan bersamanya dalam waktu kesabarannya dan menanggung rasa sakit bersamanya, maka pasti ketika Dia memerintah, kita juga akan memerintah bersamanya. Saya ingin katakan bahwa semua orang yang dekat dengan Kristus di waktu penderitaannya, mereka juga akan sangat dekat dengannya di waktu kemuliaannya. Mereka yang bersatu dengan Kristus melalui penderitaan akan bersatu dengannya dalam kemuliaan, dan itu pasti. Namun jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Dan di sini penyangkalan itu bukan berarti kesalahan atau pelanggaran, atau sesuatu yang kebetulan terjadi di bawah tekanan atau tidak terduga seperti dalam penyangkalan Petrus. Ini bukan yang dimaksud dalam 2 Timotius pasal 2. Penyangkalan adalah sebuah kesalahan, seolah-olah dia sedang tertidur. Dan ketika dia bangun, dia duduk di kursi para penghujat, kemudian dia menyangkal Tuhan karena takut. Dia menyangkalnya 3 kali, tetapi itu tidak pernah terjadi lagi. Dia keluar dan menangis. Lihatlah dia pada hari Pentakosta dan juga ketika para imam dan ahli Taurat memerintahkannya untuk tidak berbicara dalam nama Yesus. Tetapi Petrus menjawab, karena kami tidak dapat tetapi berbicara tentang apa yang telah kami lihat dan dengar. Kami Dia telah tidak melihat dan menyangkalnya, tetapi sebaliknya kami telah melihat dan mendengar. Dia sangat berani dalam bersaksi tentang Yesus. Yang dimaksud di sini adalah ketika seorang terbiasa untuk tidak pernah berbicara tentang Yesus, atau bahkan jika ditentangnya, dia hanya akan menyangkal Yesus dengan alasan apapun, agar orang-orang tidak marah kepadanya, dan untuk promosi, dia hanya terbiasa menyangkal Yesus dengan alasan apapun. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Namun bagaimana jika kita tidak setia dalam bersaksi tentang Dia? Apakah ini berarti Kristus akan membiarkannya berlalu? Tidak. Kristus bersabda, tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkal di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Jadi jika kita tidak setia kepada Kristus dan terbiasa menyangkalnya, Kristus akan setia dalam mengeksekusi hukuman kepada semua yang menyangkalnya. Oke, karena banyak orang yang salah memahami ayat yang ke-13, mereka mengatakan bahwa meskipun kita tidak setia, Tuhan akan tetap setia. Ini berarti jika saya menyangkalnya, dia setia dan akan tetap setia. Dia tidak dapat menyangkal dirinya sendiri. Tentu saja, dia setia Itu dalam hal benar. janji-janjinya. Tapi di sini dia jelas memperingatkan kita. Adalah tidak mungkin baginya untuk tidak setia terhadap keadilan dan kekudusannya. Dia setia untuk memenuhi janjinya, tetapi dia juga setia dalam mengeksekusi hukumannya. Benar. Jadi ini adalah peringatan. Dia ingin mengatakan bahwa jika kita tidak setia, dia tetap setia. Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Dia adil dan siapapun yang mendekatinya harus bertindak dalam kebenaran. Saudara Ishak, mari kita baca ayat 14 dan juga 15. Ingatkanlah dan pesankanlah semuanya ini dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah agar jangan mereka bersilat kata. Karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Mari kita berhenti di ayat 15, di mana Paulus menyamakan hamba dengan pekerja. Paulus mengatakan, ingatkanlah dengan sungguh-sungguh kepada mereka. Pengingat adalah salah satu aspek dari pelayanan orang percaya. Rasul Paulus berkata kepada Timotius, ingatkanlah saudara-saudara akan hal-hal ini. Kita perlu diingatkan setiap saat. Rasul Petrus berkata, aku sekarang menulis surat yang kedua ini kepada kalian, di mana aku membangkitkan pikiran murni kalian dengan cara pengingat. Rasul Yohanes juga berkata, aku tidak menulis perintah baru kepada kalian tetapi perintah lama, agar kalian dapat mengingat perkataan-perkataan para rasul. Oleh karena itu pelayanan ini sangat penting, menuntut mereka di hadapan Tuhan yang berarti bersaksi di hadapan Tuhan, untuk tidak berselisih tentang kata-kata, tidak menggunakan kata-kata yang mengkritik. Oleh karena itu, ini adalah pengantar untuk ayat 15 yang ingin kalian berhentikan. Untuk tidak berselisih tentang kata-kata, hindarilah kontroversi kecil mengenai kata-kata. Untuk mencapai tujuan yang tidak jelas dan jauh dari firman Tuhan, yang tidak ada manfaatnya untuk keminasan para pendengar. Jadi jelas bahwa dia sedang berbicara tentang orang-orang yang memberitakan dan mengajar. Tetapi mereka menggunakan kata-kata di luar konteks dan memutarbalikkan ayat-ayat untuk mencapai tujuan yang tidak saleh. Namun, apa yang harus dilakukan oleh Timotius? Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah,
untuk menampilkan dirimu sebagai abdi Tuhan yang sejati seperti yang telah kita lihat sebelumnya. Supaya engkau layak di hadapan Allah, berarti Anda mendapatkan perkenanan dan pujian Tuhan, seorang pekerja yang tidak perlu merasa malu. Di sini kita bisa melihat sebuah analogi yang kelima, yaitu seorang pekerja atau seorang guru. Dan Paulus memberikan gambaran yang luar biasa sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu. Seorang pekerja yang Tuhan tidak akan mempermalukannya karena dia disetujui oleh Tuhan. Harus berbuat baik seperti seorang penjahit yang baik, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Apa yang dilakukan penjahit yang baik? Seorang pernah berkata, penjahit yang baik tahu bagaimana mengambil ukuran yang tepat dan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, karena dia tidak akan menjahit bagian lengan ke bagian celana. Tidaklah masuk akal untuk mengambil sepotong bahu dari pakaian dan menempatkannya di pinggang. Itu adalah kebodohan. Tetapi memisahkan dengan benar, menempatkan segala sesuatu di tempatnya. Yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Alkitab adalah kitab kebenaran, dan Anda harus memberitakannya dengan benar. Yang merupakan poin yang sangat penting sebenarnya. Karena saat ini banyak orang yang membangun ajarannya hanya berdasarkan setengah ayat. Seseorang mungkin bertanya, bagaimana saya tahu bahwa apa yang saya baca atau dengar dibagi dengan benar atau tidak? Mari kita lakukan sebuah analisis yang sederhana. Apakah apa yang Anda baca atau dengar adalah bagian dari sebuah ayat? Maksud saya setengah ayat, ini tidak dapat diterima. Apakah ayat-ayat tersebut diinterpretasikan di luar konteks? Sekali lagi, ini tidak dapat diterima. Kita tidak bisa hanya mengambil beberapa ayat dan meninggalkan sisa bab atau suratnya. Ini adalah yang tidak benar. Tidak benar jika saya memilih sebuah kata tentang suatu subjek dan mengabaikan semua ayat lainnya yang membicarakannya. Hal seperti itu akan mengarah pada kebingungan. Oleh karena itu, kita harus membagi dengan benar firman kebenaran sebagai pekerja yang tidak perlu malu. Dan para pendengar atau pembaca harus mengevaluasi apa yang mereka dengar atau baca, menguji segalanya dan berpegang pada apa yang baik. Iblis ingin mencobai Tuhan. Ia mengutip bagian dari Alkitab dan berkata kepadanya, ada tertulis. Namun Yesus menjawab dan berkata kepadanya, ada tertulis lagi. Jadi untuk setiap pengajar Alkitab agar menawarkan pengajaran yang benar, ia harus mengatakan apa yang Alkitab katakan. Dan jika ada konflik antara dua ide, kita harus memperjelas apa yang kita katakan dari Alkitab. Tidak boleh mendirikan sebuah ajaran berdasarkan sebagian ayat dan mengabaikan yang lainnya. Pengajar Alkitab harus menyebutkan segala sesuatu yang diajarkan Alkitab tentang suatu topik tertentu. Benar begitu? Para pengajar palsu selalu mengambil satu sisi fakta. Setengah ayat. Pengajar palsu saksi Yehova selalu mengulang bahwa Yesus sendiri berkata karena Bapakku lebih besar daripada aku. Tepat sekali. Namun Yesus juga berulang kali berkata, Aku dan Bapa adalah satu. Satu. Jadi kita juga harus belajar sudah tertulis dan sudah tertulis lagi. Kita rehat sejenak dan kembali untuk melanjutkan studi. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Selain itu ada beberapa era dalam firman Tuhan yang mewakili cara yang berbeda yang digunakan Tuhan dalam berurusan dengan umat manusia. Namun dasar keselamatan akan selalu tetap sama karena manusia diselamatkan oleh iman dalam kematian penggantian Kristus. Namun, manusia mengekspresikan imannya kepada Tuhan dengan cara yang berbeda. Misalnya, Abel dan Abraham mempersembahkan korban kepada Tuhan, namun domba Allah yang menghapus dosa dunia adalah Yesus Kristus. Dengan demikian, Habel dan Abraham memandang ke depan kepada domba Allah. Sementara kita memandang ke belakang kepada kematiannya Yesus Kristus sendiri. Oleh karena itu, demi membagi dengan benar firman kebenaran, seorang percaya harus mengetahui perbedaan antara hukum dan juga kasih karunia. Rasul Paulus mendesak Timotius untuk rajin mempelajari kebenaran firman Tuhan agar menjadi pengajar yang membagi firman kebenaran dengan tepat dan benar. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk melanjutkan diskusi kami di bagian kedua dari bab 2 surat Timotius yang kedua. Sekarang kita akan menerima pertanyaan dari hadirin dan jika Anda memiliki pertanyaan atau permohonan, saya mendorong Anda untuk kirimkan pada kami. Dengan kasih karunia Tuhan kami akan menjawabnya. Silakan. Saya punya pertanyaan mengenai penyangkalan Tuhan. Misalnya ada sebagian orang yang sulit mengungkapkan iman mereka dalam keadaan tertentu dan meskipun ada banyak hamba Tuhan yang menasihati mereka bahwa tidak bijaksana untuk mengungkapkan iman mereka pada waktu atau keadaan tertentu, namun mereka selalu khawatir karena ayat ini. Mereka berpikir mereka tidak membagikan iman mereka, berarti mereka sedang menyangkal Tuhan dan dengan demikian mereka tidak akan memiliki bagian bersamanya. Jadi
bagaimana kita bisa menyelesaikan persamaan yang sulit seperti hal ini? Kami ingin kembali lagi ke isu penyangkalan, Dr. Fayez. Apakah mungkin bagi salah satu anak Tuhan yang sejati menyangkal Yesus sehingga Yesus juga akan menyangkalnya, atau bisa jadi ini adalah orang yang tidak berada dalam hubungan yang benar dengan Yesus? Pertanyaan Saudari Amal sangat penting karena Ya. itu menggambarkan keadaan banyak orang yang sedang memperhatikan kami sekarang ini. Ada orang percaya sejati yang hidup di negara-negara non-Kristen dan terkadang berbahaya bagi mereka untuk mengungkapkan iman mereka. Saya pikir saya tidak diwajibkan untuk mengatakan apapun tentang sesuatu yang tidak ditanyakan pada saya. Kadang di negara-negara yang membenci Kristus dan membenci firman Tuhan, adalah bijaksana bagi seorang yang telah mengenal Yesus untuk tidak mengungkapkan imannya. Tetapi, jika terjadi dan dia ditanya tentang Kristus, maka saya percaya tidak ada satupun yang telah mengenal Tuhan dan akan menyangkal mengenalnya. Benar. Tetapi dia tidak harus secara sukarela untuk mengumumkan imannya. Dia hanya menunda bentrokan karena bentrokan Benar. pasti akan datang karena dia mengikuti Kristus. Tetapi penyangkalan di sini berarti bahwa ketika seorang ditanya tentang Yesus dan dia berkata saya tidak mengenal orang ini dan dia terus menyangkalnya, hal seperti itu bukanlah kesalahan seperti dalam kasus Petrus, tapi dia terus menyangkal bahwa dia mengenal Kristus. Orang Dia bukan seperti orang percaya itu sejati. tidak pernah mengenal Kristus. Orang percaya sejati tidak bisa mencapai keadaan ini. Beberapa waktu yang lalu kami melihat orang-orang yang tanya tentang iman Kristen mereka di Libya, dan meskipun latar belakang mereka yang sederhana, mereka dengan berani menyatakan bahwa mereka percaya kepada Kristus dan tidak bisa menyangkalnya. Insiden lain, beberapa hari kemudian salah satu anggota ISIS masuk ke dalam bis dan bertanya, apakah ada orang Kristen? Dan seorang berdiri berkata, saya orang Kristen. Dia adalah orang sederhana, dia dibawa pergi dan dipenggal. Oleh karena itu, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, ketika orang percaya sejati menghadapi situasi seperti itu, Roh kemuliaan dan roh Tuhan. Roh kemuliaan dan roh Tuhan berserat di atasnya dan memberinya kekuatan yang luar biasa untuk bersaksi tentang Kristus. Baik. Mari kita membaca ayat 16 sampai dengan 18, tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci yang hanya menambah kefasikan. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Himeneus dan Filetus yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Mohon komentari tentang ayat-ayat ini, terutama tentang kebablasan yang tidak berguna. Sebenarnya ungkapan kebatilan kebablasan yang tidak berguna mengingatkan saya pada ungkapan lain diucapkan Paulus dalam surat pertamanya kepada Timotius. Kebatilan dan dongeng nenek-nenek yang berarti dongeng yang tidak berdasar pada firman Tuhan. Seperti cerita yang diceritakan oleh para wanita tua untuk menghibur diri mereka dan anak-anak kecil. Ini adalah mitos yang tidak nyata, yang tidak memiliki dasar biblika. Di sini Paulus mengatakan bahwa mereka adalah kebablasan tidak berguna dan sia-sia. Dan mereka adalah profan karena tidak berasal dari firman Tuhan yang suci. Jadi Rasul Paulus mendorong Timotius untuk tidak menganggapnya dan menghindari sepenuhnya. Ini seperti ketika seseorang akan makan makanan yang enak dan dia tidak perlu untuk memperhatikan pedagang kaki lima dan jenis makanan apa yang mereka jual. Jika saya pergi ke buffet terbuka di restoran yang sangat mewah, jadi apa yang membuat saya makan makanan dari para pedagang kaki lima? Biarkan saya makan dari buffet terbuka padang hijau. Ia membandingkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Juga para pengajar palsu dengan ajaran mereka yang tidak berguna dan profan akan membawa orang kepada lebih banyak ketidakbenaran. Rasul Paulus juga membandingkan ajaran mereka dengan kanker atau gangren. Selama tidak ada darah atau makanan yang mencapai bagian tertentu dari tubuh, gangren akan menyebar. Oleh karena itu, selama seorang tidak memberi makan dirinya dengan firman Tuhan, maka akan mudah baginya untuk jatuh pada ajaran yang rusak dan menerimanya. Paulus telah menyebutkan dua dari pengajar palsu itu, Himeneus dan Filetus, yang menciptakan sebuah ajaran sesat. Mereka berkata bahwa kebangkitan sudah lewat, artinya seorang bangkit bersama Kristus pada saat ia percaya kepada Tuhan. Inilah kebangkitan menurut mereka. Mereka menginterpretasikan kebangkitan secara spiritual dan menyangkal bahwa ada sesuatu yang disebut kebangkitan dari kematian. Bagaimana dengan mereka yang telah tertidur? Mereka menginterpretasikan makna harafiah. Bagi mereka kebangkitan berarti bahwa manusia dibangkitkan secara spiritual. Benar, hanya secara spiritual, bukan fisik. Tetapi bagaimana dengan mereka yang telah tertidur? Jadi, ketika Anda membandingkan apa yang mereka klaim dengan bagian-bagian lain dari Alkitab, Anda akan menemukan bahwa firman itu belum dibagi dengan benar. Itulah yang harus dihindari Timotius serta setiap orang yang setia kepada firman Tuhan. Bahkan sampai sekarang ada orang-orang yang akan menginterpretasikan makna harafiah secara spiritual dan sebaliknya.
Nama Hymenaeus dan Philetus menunjukkan bahwa mereka memiliki karisma. Hymenaeus berarti lagu pernikahan. Dan Philetus berarti yang terkasih. Tampaknya para pengajar palsu memiliki karisma dan diikuti oleh orang banyak. Tetapi ini adalah masalah bagi siapapun yang Benar. tidak berakar dalam firman Tuhan. Saudara Ishak, setelah membicarakan tentang para pengajar palsu itu, Rasul Paulus berkata dalam ayat-ayat yang berikutnya, dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Tetapi di dalam rumah besar tidak hanya ada bejana emas dan perak, tetapi juga dari kayu dan tanah liat, sebagian untuk kehormatan dan sebagian untuk kehinaan. Oleh karena itu, jika seseorang menguduskan dirinya dari yang terakhir, dia akan menjadi bejana untuk kehormatan yang dikuduskan dan berguna bagi Tuhan, disiapkan untuk setiap pekerjaan baik. Jauhilah juga keinginan masa muda, tetapi kejarlah keadilan, iman, kasih, damai bersama mereka yang menyuruhkan Tuhan dengan hati yang murni. Tetapi hindarilah perdebatan yang bodoh dan tidak berpengetahuan, karena itu menimbulkan pertikaian, dan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus lembut kepada semua orang, mampu mengajar, sabar, dengan kerendahan hati mengkoreksi mereka yang berlawanan, jika Tuhan mungkin akan memberikan kepada mereka pertobatan, sehingga mereka dapat mengenal kebenaran, dan agar mereka dapat sadar dan melarikan diri dari jerat iblis setelah ditawan oleh dia untuk melakukan kehendaknya. Mohon jelaskan dasar yang kokoh dari Tuhan berdiri dan materai. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh. Ia ingin mengatakan bahwa semua urusan Tuhan itu kokoh. Dan Tuhan meletakkan dasar yang kokoh dan ini adalah suatu penghiburan. Juga kami melihat penghiburan yang besar di pasal 1 yang disebut janji hidup. Di sini dasar yang kokoh dari Tuhan berdiri. Apapun yang diajarkan oleh para pengajar palsu, dasar yang kokoh dari Tuhan berdiri teguh dan tidak tergoyahkan. Apa itu dasar yang kokoh dari Tuhan? Tidak hanya ajaran biblika yang kokoh, tetapi juga orang-orang yang berada di dalam Kristus akan tetap teguh. Alkitab mengatakan memiliki materai ini. Materai ini memiliki dua sisi. Satu sisi adalah milik Tuhan dan sisi lainnya adalah milik orang percaya yang membuktikan kesetiaannya dan iman yang tulus kepada Kristus. Sisi Tuhan mengatakan Tuhan mengenal orang-orang yang adalah miliknya. Tuhan mengetahui realitas setiap orang. Ada satu ayat penting dalam kitab Bilangan pasal 16 tentang pemberontakan Korah, di mana Musa berkata, besok pagi Tuhan akan menunjukkan siapa yang adalah miliknya Tuhan. Oleh karena itu, saya ingin mengatakan kepada para penonton kami bahwa Tuhan mengenal orang-orang yang adalah miliknya dan besok dia akan mengungkapkan mereka. Ini adalah peringatan bagi setiap orang yang mencoba untuk menipu dan berpura-pura. Atau mencoba mengubah kebenaran, namun juga ada sisi lain yang menjadi tanggung jawab orang beriman sejati. Setiap orang yang menyebut nama Tuhan, hendaklah ia meninggalkan kejahatan. Dan barang siapa mengaku Yesus sebagai Tuhannya, ia telah menjauhi kejahatan dalam setiap gambar dan bentuknya. Kejahatan adalah kebalikan dari suara ajaran dan kebenaran Alkitabiah. Kejahatan adalah penghinaan terhadap Tuhan dan harus demikian dihindari sama sekali. Jauhilah nafsu orang muda. Mohon jelaskan apa yang dimaksud dengan nafsu orang muda. Keinginan masa muda bukan hanya sekedar hasrat fisik dan seksual yang harus kita jauhi, terutama bagi mereka yang masih muda. Tetapi juga semua ambisi masa muda. Dalam 2 ayat yang sebelumnya, Paulus sudah memperingatkan para orang percaya agar tidak menjadi bejana untuk kehinaan. Seolah-olah Paulus ingin mengatakan bahwa sangat penting untuk mengajarkan ajaran Alkitab yang kuat. Tetapi tetap saja Anda perlu berhati-hati bagaimana Anda menjalani hidup Anda. Itulah yang Paulus nasihatkan kepada anak rohaninya Timotius dan kepada kita semua sebagai pengajar Alkitab juga. Jaga hidupmu baik-baik. Lari. Bahkan kesombongan dan kebanggaan bisa menjadi salah satu keinginan masa muda. Tepat sekali, juga ambisi dan keinginan untuk meraih kesuksesan bahkan sebagai hamba Kristus. Oke. Dr. Faye, setelah Paulus berbicara tentang gereja sebagai rumah Allah dalam suratnya yang pertama, dia mengatakan dalam ayat 20 dari suratnya yang kedua, dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Apa maksudnya? Ketika gereja diserahkan kepada tangan manusia, diasumsikan bahwa manusia akan bertindak baik di dalamnya sesuai dengan gambaran yang digambar oleh Rasul Paulus kepada Timotius dalam surat pertamanya. Tapi pada kenyataannya ketika gereja membuktikan kegagalan manusia untuk memberi tanggung jawab terhadapnya, gambarnya menjadi rumah besar dan di dalam rumah besar ini ada bejana untuk kehormatan, bejana untuk kehinaan. Bejana untuk kehinaan terbuat dari kayu dan tanah liat, sedangkan bejana untuk kehormatan terbuat dari emas dan perak. Jadi, apakah wajar bagi bejana emas dan perak bergabung dengan bejana untuk kehinaan yang digunakan untuk mengumpulkan sampah dan sebagainya? Oleh karena itu, jika bejana emas bergabung dengan bejana yang digunakan untuk mengumpulkan sampah, mereka akan kehilangan nilainya dan pemiliknya tidak akan menggunakannya lagi. Jadi apa yang harus kita lakukan? Tentu saja kita
tidak akan meninggalkan rumah besar yaitu kekristenan. Dan kita tidak akan mengabaikan kejahatan dalam rumah besar. Tapi kita harus pisahkan diri secara moral dari bejana-bejana untuk kehinaan. Seseorang berkata kita tidak akan meninggalkan rumah besar, tetapi orang-orang saleh yang mencintai Tuhan selama ketidakhadirannya akan mengambil ruangan atas untuk berkumpul. Dan berkata kepadanya, kami menunggu pemilik rumah dan kami tidak akan meninggalkannya karena kami berkewajiban merawatnya sampai dia kembali. Ini adalah gambaran dari orang-orang saleh yang memisahkan diri mereka dari bejana-bejana untuk kehinaan yang menghina Tuhan dengan ajaran palsu mereka. Mereka berkumpul dalam nama Tuhan dan mereka menunggu kedatangannya sambil terpisah dari bejana-bejana untuk kehinaan. Baik, kita akan mendengarkan pertanyaan dari hadirin. Kami telah mendengar bahwa di dalam rumah besar ada bejana untuk kehormatan dan bejana untuk kehinaan di dalam gereja. Dan solusinya adalah seseorang harus terpisah secara moral. Apakah ini seruan untuk partisanship? Apakah ini seruan untuk partisanship dan sekretarianisme? Jadi setiap kelompok terpisah dari yang lain dan mengambil sisi. Rumah terdiri dari kamar-kamar dan setiap kamar memiliki kelompok. Apakah ini yang dimaksud? Menurut yang saya pahami dari maksud Rasul Paulus dalam ayat ini adalah bahwa agama Kristen secara umum telah menjadi sebuah rumah besar. Maka beliau bersabda, jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Oleh karena itu, ia memilih untuk memihak Tuhan dan ia tidak melakukan hal tersebut demi kepentingan dirinya sendiri maupun untuk membentuk suatu partai atau kelompok. Tapi ketika dia melakukan hal ini demi Tuhan dan dia berkata kepadanya, Tuhan, saya ingin menghormatimu sesuai dengan Alkitab, maka dia akan menemukan bahwa dia tidak sendirian. Dalam ayat berikutnya dia berkata, jauhilah keinginan-keinginan masa muda, namun ikutilah kebenaran, iman, kasih, dan kedamaian. Paulus menyebutkan kebenaran sebelum kasih dan perdamaian, mendorong Timotius untuk mengikuti kebenaran yang praktis ini. Dengan demikian dia akan mendapati dirinya dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Baik, Ada orang lain yang memiliki tujuan yang sama. Mereka tidak berniat membentuk sebuah partai, tetapi mereka mencintai Tuhan dan berkata kepadanya, apa yang kau ingin kami lakukan? Apa kata Alkitab? Dan bagaimana kami dapat mengatur rumahmu? Dalam hal ini kamu akan menemukan dirimu bersama orang-orang saleh yang menantikan Tuhan. terima kasih. Silakan dokter. Sebenarnya saya ingin mengingatkan para pemirsa tentang gambaran yang kita renungkan di pasal pertama. Itu seorang yang bernama Onesiphorus yang mencari Rasul Paulus. Kita mengatakan bahwa Rasul Paulus ia mewakili ajaran yang benar. Oleh karena itu, orang-orang saleh harus mencari tempat di mana mereka menemukan ajaran yang benar dan mengikuti ajaran Rasul Paulus di tempat ini. Terima kasih, kita telah di akhir episode. Kita akan rangkum episode ini bersama hadirin. Halo semuanya, apa yang telah Anda pelajari di episode ini? Saya telah belajar bahwa saat ini gelar seorang hamba Tuhan menjadi populer karena banyak orang yang mengklaim bahwa mereka adalah seorang hamba Tuhan. Namun menurut Rasul Paulus ia berkata, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Jadi menurut saya itu salah satu ciri terpenting dari seorang pelayan, adalah membagikan firman kebenaran dengan benar. Disetujui oleh Tuhan, Ya. itu penting baginya. Perlu baginya untuk disetujui Tuhan. Baik, terima kasih semua. Tuhan memberkati. Terima kasih para hamba Tuhan. Tuhan memberkati. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.